Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Slamet Priyono dari SDN 6 Morasugian akan menyampaikan praktik baik on the job training pembelajaran mendalam kepala sekolah. Kami beri judul pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, di sini profil kami SDN 6 Muara Sugihan ini terletak di paling ujung dari Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan Selat Bangka dan berbatasan dengan Kabupaten Oki. Nah, di sini SDN 6 ini mayoritas penduduknya adalah eks-transmigrasi tahun 1980-an yang mayoritas adalah petani, kemudian ada juga petani tambak dan sebagian pekebun, terutama perkebunan kelapa maupun kelapa sawit. Kemudian judul yang sudah kami buat adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Ini sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia. Nah, di sini tujuan kami mengadakan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar itu adalah meningkatkan kompetensi kami sebagai kepala sekolah, kemudian mengidentifikasi praktik baik yang diimplementasikan di sekolah demi tercapainya pembelajaran mendalam. Yang kami harapkan adalah teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan sekolah dan meningkatnya kualitas pendidikan, tersusunnya rencana aksi program lingkungan sebagai sumber belajar, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan kompetensi guru maupun staf di dalam merencanakan dan mengimplementasikan lingkungan sebagai sumber belajar. Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sesuai dengan visi dan misi kami. Selanjutnya yang kami harapkan adalah teridentifikasi kekuatan maupun kelemahan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Tersusunnya rencana aksi program lingkungan sebagai sumber belajar, meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, staf dalam merencanakan dan mengimplementasikan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya di dalam akses kami, yaitu kami dalam rangka penerapan pembelajaran mendalam SDN 6 Morasugian melakukan akses diantaranya adalah menganalisis data, visi misi sekolah, dan memahami tujuan arah pendidikan yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Mengevaluasi kurikulum sekolah untuk memastikan keselarasan dengan visi dan misi agar sesuai dengan pembelajaran mendalam. Selanjutnya, hal yang kami laksanakan diantaranya adalah kami mengadakan wawancara dengan wali murid dan murid atau siswa, kemudian merencanakan kegiatan, melakukan pelaksanaan, dan tantangan yang kami hadapi. Selanjutnya, desain merupakan proses perencanaan dan pengembangan suatu program produk atau sistem akan menjadi kerangka kerja dan pengembangan sekolah. Antara lain, perencanaan kami yang pertama adalah IHT, penyamaan persepsi pembelajaran mendalam, dan perlunya growth mindset. Kemudian selanjutnya menetapkan fokus sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan sekolah dan menyelaraskan visi, misi, dan tujuan proses pembelajaran mendalam. Secara bersama merancang kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, proses kerja bersama dalam komunitas belajar SDN 6 Morasugian dengan kegiatan desain sebagai berikut, yaitu mengembangkan kurikulum selaras dengan visi dan misi. Yang kedua, mengadakan pertemuan dengan wali murid. Kemudian komite tentang rencana kerja pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.
merancang rencana kerja dan program pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian yang keempat, menyiapkan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam rencana kerja pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, mengimplementasikan rencana kerja dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian dalam implementasi atau pelaksanaan, kami diantaranya adalah membentuk tim kerja, penyiapan lahan, penyiapan bibit, dan peralatan. Selanjutnya melaksanakan penanaman dan pemeliharaan tanaman, melaksanakan perawatan dan mencatat pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya untuk measure, reflect, dan change. Measure-nya kami menganalisis pengalaman pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yang dilakukan, mengidentifikasi kekuatan kelemahan kegiatan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya menentukan apakah kegiatan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar telah dikerjakan, dipelajari untuk perlu ditingkatkan. Mengembangkan rencana aksi, meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan. Kemudian change adalah pengubah atau meningkatkan kinerja, perilaku, dan cara kerja berdasarkan refleksi dan umpan balik. Di antaranya meningkatkan keterampilan dan kompetensi pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang kedua, meningkatkan cara kerja, metode, kegiatan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Bila mana perlu ada perbaikan, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan inovasi serta kreativitas. Kemudian kesimpulan dari OJT pembelajaran mendalam yang kami beri judul pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar adalah menambah pengalaman pembelajaran yang mendalam dengan kerjasama kolaborasi dengan semua pihak stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian lingkungan sebagai sumber, sebagai menambah pengalaman pembelajaran mendalam. Hasil dari pembelajaran mendalam, kegiatan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar menunjukkan bahwa kreativitas murid SDN 6 meningkat signifikan setelah melaksanakan pembelajaran mendalam. Murid lebih aktif dan kreatif dalam melaksanakan proyek dan tugas. Dari program ini dapat disimpulkan ke dalam, yaitu membangun kompetensi menghasilkan generasi untuk memahami kearifan lokal di lingkungan sekolah, membudayakan perbaikan dan berkelanjutan, dan meningkatkan hasil belajar. Saran-saran bagi kami kepala sekolah adalah memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pendidikan. Bagi guru diharapkan dapat terus membimbing dan mendukung pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, bagi sekolah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan hasil OJT ini. Demikian kesimpulan dan saran ini diharapkan laporan OJT pembelajaran mendalam kepala sekolah dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait. Nah, di sini kami lampirkan juga jurnal harian ini dari pelaksanaan 2 September sampai 9 Oktober. Kemudian di sini ada dokumentasi penyelarasan visi-misi. Kami juga panggil wali murid serta guru-guru. Nah, di sini ada pertemuan awal kami tanggal 29 Agustus bersama guru dan pendik. Selanjutnya mengadakan pertemuan dengan PTK SDN 6 Muara Sugian dan SDN 22 Muara Sugian selaku sekolah terdekat. Kita belajar PPT dan PPB, ground mindset. Kemudian selanjutnya dokumentasi, sosialisasi visi dan misi dan tujuan. Di sini kami memanggil juga wali murid yang ada di SDN 6 Muara Sugian. Nah, di sini sudah kami sosialisasikan visi yang lama, kemudian visi yang baru. Ada pergantian, yaitu yang
Yang terakhir diganti atau direvisi adalah mewujudkan generasi yang cerdas, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya kami di dalam ini implementasinya kami pertama kali membuat tim kerja yang ada 6 orang dari operator, kemudian guru kelas, kemudian saya sendiri dari wali murid. Nah, selanjutnya untuk implementasi adalah pertama kali kita kolaborasi dengan wali murid dan komite serta anak-anak untuk pembersihan lahan di lingkungan sekolah. Ini pembersihan kita bersama-sama. Selanjutnya setelah bersih kita adakan penanaman bibit sayuran dan ubi, diawasi oleh guru dan wali. Nah, di sini setelah tumbuh kita adakan perawatan, yaitu penyiangan dan pemupukan untuk sayuran maupun tanaman ubi yang sudah tumbuh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.